Hai Sobat Ades Movie, apa kabar? Semoga kabar sobat semua adalah kabar sehat ya. Menemani Sobat Ades Movie semua, kali ini saya Jonta akan merangkum alur cerita film yang berjudul Dynasty Warriors. Film laga fantasi kungfu ini dibintangi oleh Justin Chong sebagai Zhang Wei, Lam Swet sebagai Dong Zhuo, Louis Ko sebagai Lu Bu, Gu Linasha sebagai Diao Chan, Wang Kai sebagai Cao Cao, Han Geng sebagai Guan Yu, Tony Yung sebagai Liu Bei, dan masih banyak lagi artis-artis pendukung lainnya. Buat sobat setia Ades Movie dimanapun kalian berada, tetap dukung channel kesayanganmu ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel kesayanganmu ini terus berkembang. Nggak perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita intro. Alkisah, pada scene awal kita langsung dibawa ke sebuah medan pertempuran antara pasukan pemberontak pimpinan Zhang Jiao yang terkenal dengan julukan pasukan militan serban kuning melawan pasukan kerajaan Han pimpinan Dong Zhuo. Pasukan Zhang Jiao yang berambisi menggulingkan pemerintahan Han ini dengan pantang menyerah melawan pasukan kerajaan Han itu. Di tengah-tengah pertempuran itu, ketiga pemuda yang bernama Liu Bei, Guan Yu, Zhang Wei lalu berinisiatif untuk ikut andil dalam pertempuran itu dengan membantu pasukan kerajaan Han melawan pemberontak. Mereka bertiga lalu bahu-membahu bersama pasukan kerajaan Han menumpas pengacau ini. Hingga akhirnya dengan senjata panahnya, Liu Bei berhasil mendaratkan anak panahnya tepat di dada Zhang Jiao. Guan Yu pun tak ambil diam, ia lalu menghajar Zhang Jiao sampai akhirnya Zhang Jiao lari terbirit-birit bersama sisa pasukannya. Sementara itu, Dong Zhuo yang tak tahu terima kasih ini berlalu begitu saja dari ketiga pemuda ini. Setelah pemberontakan mampu diredam, kondisi di dalam kerajaan Han malah makin memprihatinkan dengan ditawannya pangeran muda Liu Bian oleh Dong Zhuo. Seluruh menteri dan pejabat teras kelas 1 kerajaan Han pun hanya diam ketika Dong Zhuo merampas tahta kerajaan Han ke dalam genggamannya. Berita ini pun tersiar sampai penjuru kota. Ketika pemuda ini pun geram mendengar berita bahwa Dong Zhuo, orang yang telah mereka bantu dalam pertempuran melawan pemberontak serban kuning, kini telah merampas tahta pangeran muda Liu Bian. Ketiga pemuda ini pun berniat segera bergabung ke dalam aliansi melawan kerajaan Han yang sekarang dalam genggaman Dong Zhuo. Sementara itu, pergolakan di lingkup istana kerajaan Han pun mulai terasa. Menteri situ dan abdi dalam istana yang bernama Cao Cao berniat untuk menggulingkan pemerintahan Dong Zhuo. Cao Cao yang masih bisa mendapatkan akses ke dalam istana kerajaan mulai mengatur siasat untuk membunuh Dong Zhuo. Dan pada saat Dong Zhuo tertidur pulas, Cao Cao berniat untuk menikam Dong Zhuo. Namun sayang, Dong Zhuo tiba-tiba saja terbangun dari tidurnya dan Cao Cao kali ini tak berhasil membunuh Dong Zhuo. Sementara itu, sang jenderal kerajaan yang bernama Lu Bu, anak adopsi Dong Zhuo yang melihat gelagat Cao Cao sangat mencurigakan ini lalu meminta izin kepada Dong Zhuo untuk menangkap Cao Cao. Lu Bu yang terkenal sangat cakap dan terampil dalam kemiliteran ini dengan cepat memburu Cao Cao yang terus berlari dengan kudanya. Hingga akhirnya Lu Bu membelah hutan itu dan Cao Cao terperosok ke dalam longsoran hutan itu. Setelah kejadian itu, ternyata Cao Cao belum tewas. Ia lalu diselamatkan warga setempat. Namun sayang, karena hadiah yang begitu besar akan diberikan untuk siapapun yang bisa menangkap Cao Cao, akhirnya warga yang telah menyelamatkan Cao Cao melaporkan keberadaannya dan Cao Cao ditangkap pejabat wilayah yang bernama Chen Gong.
Dalam interogasinya, sang pejabat wilayah alias Chen Gong malah memutar haluan untuk berpihak kepada Cao Cao, dan Chen Gong meninggalkan jabatannya untuk ikut berjuang melawan tirani pemerintahan Dong Zhuo. Cao Cao dan Chen Gong lalu berniat untuk mencari perlindungan dengan mendatangi keluarga pamannya. Di sana terjadi peristiwa di luar dugaan. Cao Cao yang merasa curiga dengan keluarga pamannya itu malah membunuh seluruh anggota keluarga adik ayahnya itu. Chen Gong yang sangat kecewa dengan Cao Cao lalu memutuskan pergi dan tak melanjutkan perjalanannya bersama Cao Cao. Cao Cao lantas menemui ayahnya dan di sana ia membentuk pasukan militer dengan personel puluhan ribu di bawah komandonya untuk melawan Dong Zhuo. Sementara itu, ketiga pemuda yang bernama Liu Bei, Zhang Fei, dan Guan Yu terus memacu kudanya hingga sampailah mereka bertiga di Gunung Pendekar, tempat seluruh jenderal-jenderal perang berkumpul, dan mereka berniat untuk bergabung bersama aliansi ini. Pada awalnya ketiga pemuda ini hanya sebagai bahan olok-olokan oleh para jenderal-jenderal perang aliansi itu, dikarenakan mereka bertiga tak mempunyai bala tentara. Namun berkat Cao Cao lah akhirnya mereka bisa diterima untuk ikut andil dalam barisan aliansi itu. Gabungan aliansi ini pun mulai melancarkan aksinya. Pasukan Jenderal Sun Jian pun dikirim ke perbatasan untuk menyelamatkan Liu Bian, Pangeran Muda Han. Singkat cerita, pasukan pimpinan Sun Jian berhasil menembus 3 pertahanan milik Dong Zhuo dan kini semakin dekat dengan Luoyang, pusat pemerintahannya. Dong Zhuo lalu memerintahkan Hua Xiong untuk menumpas gerakan para pemberontak. Hua Xiong yang sangat pemberani ini lalu menantang duel seluruh panglima-panglima jenderal aliansi itu. Satu persatu kepala jenderal aliansi itu dipenggal oleh Hua Xiong hingga tiba waktunya Liu Bei menawarkan Guan Yu untuk berduel melawan Hua Xiong. Dan tanpa diduga dan tanpa dinyana, duel sengit antara Hua Xiong dan Guan Yu berhasil dimenangkan oleh Guan Yu. Sementara itu di pihak Dong Zhuo, kekalahan Hua Xiong dan masuknya pasukan yang dipimpin Sun Jia menimbulkan kekhawatiran akan nasib daerah Luoyang, tempat di mana Dong Zhuo tinggal. Dong Zhuo lalu berniat memindahkan ibu kota pemerintahannya itu ke daerah Chang'an. Tak hanya itu, Dong Zhuo lalu mengutus sang jenderal perang Lu Bu untuk mengatasi para pemberontak ini dengan menyiapkan pasukannya dengan jumlah yang sangat besar di luar benteng istana. Lu Bu yang sebenarnya sedang dimabuk asmara dengan Diao Chan, anak dari menteri situ ini, pun berangkat menuju luar istana untuk melindungi istana Dong Zhuo dari pemberontak. Sementara itu di pihak aliansi, Cao Cao dan Liu Bei mengatur rencana dengan membagi tugas. Liu Bei akan menghadapi pasukan Lu Bu dan pasukan Cao Cao akan menyerang Luoyang bersama pasukan Sun Jian yang telah lebih dulu bertempur di sana. Pergerakan besar-besaran pun dimulai. Pertempuran Liu Bei melawan pasukan Lu Bu di luar perbatasan istana pun tak kalah menegangkan. Lu Bu yang sangat terampil di bidang militer dan bela diri ini tak ada rasa takut meski dikeroyok oleh Zhang Fei, Liu Bei, dan Guan Yu. Akan tetapi di luar dugaan, di dalam pertempuran itu, Lu Bu harus kembali ke istana disebabkan istana mendapatkan gempuran lanjutan yang semula digempur pasukan Sun Jian, kini ditambah lagi dari pasukan Cao Cao. Sementara itu setibanya di Luoyang, pasukan Cao Cao nampaknya datang terlambat. Pasukan Sun Jian telah lebih dulu memporak-porandakan istana Dong Zhuo itu, serta merebut segel kekaisaran, dan Dong Zhuo pun telah memindahkan pusat pemerintahannya ke daerah Chang'an.
setelah beberapa tahun kemudian, para panglima-panglima yang beraliansi ini akhirnya terpecah belah membangun kekuatannya masing-masing. Raja-raja lokal mulai tumbuh dan mengakibatkan Kekaisaran Han makin diambang kehancurannya. Inilah akhirnya oleh sejarah disebut dengan zaman tiga negara, zaman di mana peperangan antar panglima-panglima perang yang dahulunya adalah orang-orang yang setia terhadap Kekaisaran Han. Dan film pun tamat. Nah, begitulah rangkum alur cerita film Dinasti Warrior ini sobat. Gimana menurut sobat semua? Kalau menurut opini saya, film ini masih nanggung alurnya. Kita tak mendapatkan gambaran selanjutnya dari Lu Bu yang tiba-tiba meninggalkan pertarungan melawan Liu Bei, serta gambaran bagaimana kisah Panglima Sun Jian yang telah merebut segel kekaisaran, serta nasib pangeran muda Liu Bian. Apakah masih ada sequel lanjutannya? Oke sobat setia, di semua video manapun kalian berada, tetap dukung channel kesayanganmu ini dengan cara subscribe, like, comment, and share agar channel kesayanganmu ini terus berkembang ya. Saya Jonta undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time and bye.